Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ambil materi sedikit. Babun fil hathi ala suwarin wa ayatin makhsusah. Ya. Bab surat-surat dan ayat-ayat istimewa. Surat-surat dan ayat-ayat istimewa. Bagaimana Limuddin? Surat-surat dan ayat-ayat istimewa. Bagaimana Pak Guru, mantap? Mantap malam ini ya? Mantap. Masya Allah. Baik, malam cerah. Baik. Baik, kita ambil dulu yang pertama, Nabi Sa'id Al-Khudri. Aywa. Nabi Sa'id Rafi' ibn al-Mu'alla radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Sa'id Al-Mu'alla, Rafi' ibn Mu'alla radhiyallahu anhu, Abi Sa'id Rafi' ibn al-Mu'alla radhiyallahu anhu mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ala u'allimuka a'zama suratin fil Qur'an. Maukah aku ajarkan kepadamu a'zama suratin fil Qur'an, surat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Guru, apa arti paling agung? Yang paling agung. Apa artinya? Yang paling istimewa. Dengan ngarang, Guru. Ya paling besar lah. Iyalah, aduh. Surat yang paling agung dalam Al-Quran. Mau enggak? Kata Nabi, aku ajarkan engkau. Qabla an takhruja minal masjid, sebelum kamu keluar dari masjid ini. Falamma aradna an nakhruj, kata Abu Sa'id ini, ketika kami mau keluar, qultu ya Rasulullah, aku mengatakan ya Rasulullah, innaka qulta law 'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an. Tadi engkau mengatakan ya Rasulullah, aku ajarkan kepadamu surat yang paling agung dalam Al-Qur'an, surat paling besar. Bukan paling banyak ayatnya, tapi apa? Paling agung, paling besar. Qala, lalu Nabi SAW mengucapkan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Surat apa, Umar? Al-Fatihah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Nah, jadi Nabi SAW mengatakan, surat yang paling agung dalam Al-Quran, surat apa? Al-Fatihah. Apa kata Nabi SAW? Wahiyas sab'ul mathani. Dia adalah surat yang jumlah ayatnya 7 diulang-ulang. Jumlah ayatnya berapa? 7. Sering kita ulang-ulang. Kita ulangkan dalam sholat. Dalam sholat itu kalau 4 rakaat ya 4 kali. Kalau 2 rakaat ya 2 kali. Nah, itu makna dari as-sab'ul mathani. 7 ayat yang diulang-ulang atau 7 ayat yang serupa keindahannya. Ya. 7 ayat yang serupa apa? Keindahannya. Masya Allah. Ini surat yang paling agung dalam Al-Quranil Azim. Masya Allah. Baik. Wal Quranil Azim. Wal Quranul Azim allati utitu. Dan dia adalah Quran yang agung. Nah, Al-Fatihah itu dikatakan Al-Quran. Kenapa? Karena di sana intinya Al-Quran itu. Jadi ringkasan Quran itu semuanya ada dalam surat apa? Al-Fatihah. Nah, tapi tidak ada dalil mengatakan Al-Fatihah tergantung niat orang membacanya. Tidak ada. Ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya. Jadi surat yang paling agung dalam Al-Quran surat apa? Al-Fatihah. Jelas? Yang kedua,
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul huwallahu ahad, innaha ta'dilu thulutsal Qur'an." Qul huwallahu ahad itu sama seperti sepertiga Al-Qur'an. Sama seperti sepertiga Al-Qur'anul Karim. Haji Nu'man, kenapa dinamakan sepertiga Al-Quran? Karena dia ada tiga, ini dibagi tiga. 10 juz pertama, 10 juz kedua, 10 juz ketiga. Begitu? Oh, enggak. Kenapa? Karena dia ada tiga, yaitu kisah, Ayo, kemudian hukum, ayo. Tauhid. Nah, qul huwallahu ahad itu isinya tauhid. Maka dikatakan dia sepertiga Al-Quran. Nah, berarti dalam hadits lain Nabi SAW katakan, ayajizu ahadukum an yaqra'a thulutsal Quran fi lailah. Ya, apa kalian tidak mampu membaca sepertiga Quran dalam semalam? Kalau sepertiga dalam hitungan juznya berarti 10 juz. Apa jawaban sahabat? Siapa yang mampu ya Rasulullah membaca 10 juz dalam semalam? Qul huwallahu ahad sama seperti sepertiga Quran. Sahabat mengira 10 juz. Tapi ternyata apa? Isi Al-Quran. Berarti ukurannya kalau 3 kali baca qul hu berarti berapa? Ya tamat. Tapi kan itu segi pahala, bukan segi kebolehan. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala di dalam sahihnya. Dikeluarkan Imam Muslim di dalam sahihnya. Jazakallahu khair. Ah, berarti ya, yang kedua, surat istimewa surat apa? Al-Ikhlas. Kenapa? Dia sama seperti sepertiga Al-Quran. Yang ketiga, An Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ndak kan ngekol kan. Oh ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Alam tara ayat unzilat hadhil lailah lam yura mithlahunna qad. Hai Uqbah, tahukah engkau ada beberapa ayat diturunkan malam ini tidak pernah diturunkan sehebat ini. Ini ayat yang paling hebat. Apa itu? Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Masya Allah. Apa? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Nah, baik, pertanyaan lagi. Surat yang paling agung dalam Al-Quran? Surat yang sama dengan sepertiga Quran? Al-Ikhlas. Ayat-ayat atau surat yang paling hebat yang pernah diturunkan Allah Subhanahu wa taala? Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin falak diri. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sudah berapa ini? 3. Yang keempat, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Minal Qur'an surah 30 ayah syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu." Dari Al-Qur'an itu ada satu surat 30 jumlah ayatnya dia bisa menyefaat seseorang sehingga Allah ampuni dosanya orang itu. Bisa memberi syafaat bagi seseorang sehingga mengampuni dosa orang itu. Wahya tabarakalladzi biyadihil mulk. Surat apa? Al-Mulk. Siapa bocil-bocil yang hafal surat Al-Mulk ini? Udah? Belum? Lah?
Meng. Uji hafal? Hah? Setengah. Opal? Oyem? Setengah, Masya Allah. Jadi Nabi SAW mengatakan, di dalam Al-Quran ada satu surat jumlah ayatnya berapa? 30, memberi syafaat bagi yang membacanya sehingga Allah mengampuni dosanya. Yaitu tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Sudah berapa ini? Yang kelima. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a bil ayatain min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatah, muttafaqun alaih. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah setiap malam atau dalam semalam, Allah cukupkan dia dari segala bahaya. Atau cukup menggantikan dia sholat malam. Cukup menggantikan baginya sholat malam. Hadis ini muttafaqun alaih. Siapa yang membaca ini dalam semalam, Allah cukupkan dia dari segala bahaya, atau Allah cukupkan dia dengan sholat malam, dari sholat malam. Jangan lupa dibaca nih Alimuddin. Jelas? Jadi meskipun ngebor di sembalun sebelum tidur tetap dibaca. Iya. Dibaca sebelum tidur maksimal sudah itu. Jelas Salim? Karena saya lihat tempat bor-borannya ini bahaya nih, tidur terus Alimuddin gitu. Dingin di sembalun soalnya. Baik. Sudah berapa tadi? Hah? 5. Berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian pekuburan. Inna syaitana yanfiru. Sesungguhnya setan itu lari minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah, dari rumah yang dibacakan surat. Ya, artinya tidak mesti dalam sehari habis. Yang penting baca di dalamnya surat Al-Baqarah, bukan surat Yasin. Suratul Baqarah. Setan lari dari rumah yang dibacakan surat apa? Maka Al-Baqarah ini luar biasa. Maka Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang lain, wala yastati'uhal batalah. Namanya surat Al-Baqarah ini tidak bisa dilawan oleh sihir. Dia bisa dilawan oleh tukang sihir. Sudah berapa? 6. Hadis ini sahih diriwayat Imam Muslim. Terakhir. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abul Munzir, hai Abul Munzir, ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Ayat apa yang paling agung yang kamu hafal? Qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Aku katakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat apa? Ayatul Kursi. Fadaraba fi sadri, Nabi pukul dadaku. Wa qala liyahnakal ya Abul Munzir. Berbahagialah engkau dengan ilmu ini, hai Abul Munzir. Ayat apa? Ayatul Kursi, yang mana dibaca di malam hari tidak akan didekati oleh setan sampai pagi. Dibaca pagi hari tidak akan didekati setan sampai sore hari. Masya Allah. Ayatul Kursi. Berikutnya terakhir. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qultu. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, aqri'ni ayyam min surati Hud. Bacakan aku beberapa ayat surat Hud. Wa ayyam min surat Yusuf, dan beberapa ayat dari surat Yusuf. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ya Uqbah bin Amir, hai Uqbah bin Amir, innaka lan taqra'a suratan ahabba ila Allah. Tidak ada surat yang kamu baca yang lebih dicintai oleh Allah. Wala ablaq, dan tidak ada surat yang engkau baca paling dahsyat di sisi Allah min an taqra'a qul a'udzu birabbil falaq, selain dari membaca qul a'udzu birabbil falaq. Ini surat yang paling dicintai oleh Allah, surat apa? Al-Falaq. Fa in istata'ta alla tafutaka fis shalah faf'al. Kalau bisa jangan ketinggalan setiap salat, baca dia setiap salat. Surat apa?
Al-Falaq. Berapa jadinya dapat kita ini? 8. Baik. Surat yang paling agung dalam Al-Quran? Al-Fatihah. Surat yang paling dicintai oleh Allah? Al-Falaq. Surat yang sama dengan sepertiga Al-Quran? Al-Ikhlas. Surat yang tidak mampu setan mendengarnya atau diam di tempat itu dibacakannya? Al-Baqarah. 30 ayat yang bisa memberi syafaat bagi seseorang? Al-Mulk. 2 ayat yang apabila dibaca dalam semalam bisa menggantikan sholat malam? Amanar Rasul. Ayat yang paling agung dalam Al-Quran? Ayat kursi. Oh, ayatul kursi. Surat ya yang paling yang tidak pernah dilihat oleh Nabi atau didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling agung untuk menjadi perlindungan. Al-Falaq dan An-Nas. Saya kira demikian. Wallahu taala ala wa alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, silakan pertanyaan. Iya, pertama Guru Pedang. Bolehkah kita membaca 30 walaupun tidak berwudu saat waktu tidur? Tidak ada masalah, boleh Bapak Guru. Masalah memberi Ustaz, sama-sama butuh ini. Tapi keluarga bida orang lain untuk sunnah. Tapi di luar itu hadis. Ya kan? Mana lebih dahulu? Kita katakan di sini hukum asalnya yang bertakwa. Yang bertakwa. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, la tusahib illa mu'mina, jangan berkawan kecuali dengan beriman, wala ya'kul ta'amaka illa taqi, dan jangan makananmu dimakan kecuali orang bertakwa. Kalau di bid'ah apa bertakwa? Tidak. Sekalipun keluarga. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Waktu muda saya suka makan daging anjing. Gimana cara mencuci badan saya? Ya nggak perlu dicuci badannya. Cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan bertekad mengulanginya. Selesai sudah. Wallahu taala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Pertama, apa bisa qabliyah zuhur itu kita niat tahiyatul masjid langsung kita qabliyah? Boleh, tidak ada masalah. Karena urusan niat kan di hati, gampang itu. Wallahu taala ala wa alam. Membaca surat As-Sajdah dan Al-Mulk setiap malam memang ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Ya, silakan bocil. Boleh enggak setiap rakaat kita bawa ayat kursi? Kita katakan ya bahwasanya hukum asal kita dalam sholat itu menggabungkan 2 surat, boleh, tidak ada masalah. Ya. Namun yang disuruh oleh Nabi SAW, jangan lupakan setiap rakaat surat apa? Al-Falaq. Setiap sholat jangan lupa Nah, lihat sahabat, setiap sholat selalu baca kulhu, tidak ada masalah. Allah Ta'ala. Apakah besar ya dosanya kita berhubungan sesama jenis? Oh, sangat besar. Ini adalah perbuatan kaum Nabi Lut. Ya, homoseks. Apa kata Nabi SAW? Uqtulul fa'il wal maf'ul. Bunuhlah pelaku dan korban. Artinya dua-duanya harus dibunuh dalam Islam. Ini kalau tegak hukum Islam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, Guru Pedang. Kita kan ini sebagian semua yang besar-besar mempunyai keluarga. Ya. Jadi bagaimana cara kita supaya tetap harmonis itu, supaya kita dapat satu supaya Nih contoh nih aja Ishaq ini supaya dapat sunnah Rasul ini. Kasih bendera Siti Fatimah dia Tuhan. Pertama, bangun komunikasi.
Ya, jangan hanya ngomong sendiri. Tapi apa? Suka aja istrinya ngobrol. Terutama sebelum tidur. Yang kedua, ghaddut taraf. Kalau ada kekurangan, tutup. Jangan terlalu dibesar-besarkan. Itu kekurangan tuh wajar itu sudah. Ya, kemudian yang ketiga, jangan terlalu menuntut hak tetapi tidak pernah menunaikan kewajiban. Jelas, Suruh? Contoh, misalkan Pak Guru ya maunya dilayani terus makan minumnya, tetapi apa? Dia jual anggur merah. Ini kan dia hanya apa? Minta hak, tapi tidak pernah menunaikan kewajiban. Ya, maunya makan aja tapi ngasih belanja tidak pernah. Jelas, Guru? Baik, ada 3 pertanyaan ini para hadirin. 1, berkaitan dengan bersetubuh di siang Ramadan. Dosa besar. Sedang puasa. Maka datang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, celaka aku katanya. Binasa aku. Apa membinasakanmu? Aku sudah menggauli istriku di siang Ramadan. Kalau begitu kamu cari hamba sahaya, merdekakan. Nggak mampu ya Rasulullah. Puasa 2 bulan berturut-turut, 1 hari aja nggak kuat katanya. Kalau begitu 60 fakir miskin kasih makan. Nggak ada duit ya Rasulullah, aku paling miskin di kota Madinah. Tunggu, kata Nabi SAW. Ada Nabi dibawakan 1 keranjang apa? Kurma. Mana yang bertanya tadi? Siap ya Rasulullah. Ini bawa pulang, kamu sedekahkan ya Rasulullah. Di kota Madinah tuh yang paling miskin tuh kami katanya. Sudah makan, sudah kalau gitu pulang sudah makan dia katanya. Tapi dia harus qadha hari tersebut dan dia taubat. Allah taala ala. Yang kedua, bagaimana cara menghitung zakat pertanian? Zakat pertanian yang dizakatkan itu mayuqtatu yadakhar, yang bisa disimpan dan menjadi makanan pokok. Berapa zakatnya? Nabi SAW bersabda, laisa fi ma duna khamsati awsuqin sadaqah. Kurang dari 5 wasak tidak ada zakatnya. Apa 1 wasak? 60 gantang. 60 gantang kali 5 300. 1 gantang misalkan 2,5 kg, kalikan 300. Nah, cara menghitung zakatnya, kalau pakai tada hujan atau pakai air sungai, tidak pakai biaya, maka apa? Kita bagi 10, keluar zakatnya. 300 gantang. Misalkan 700 kg, ya, bagi 10, keluarlah zakatnya. Tapi kalau pakai air bor, kita harus beli per jam airnya, 1/20 lebih sedikit lagi zakatnya. Allah taala alam. Yang ketiga, dia sedang mancing, ngeke dia katanya. Ya, akhirnya apa? Diangkut. Kalau dia di kiblat, langsung diangkat, tidak berbicara, sah salatnya. Mana kesahnya? Sahabat Nabi SAW sambil dia sholat sambil dipegang ontanya supaya tidak hilang. Kemudian juga sahabat begitu dia sholat dilihat diintip maling mau nyuri ontanya, sambil diintip terus, tidak ada masalah. La ilaha illallah. Umar bertanya, ada mangga orang jatuh, katanya bisa ndak kita makan? Nggak boleh mangga orang dimakan, kecuali harus minta izin. Beda urupnya sekarang. Misalkan mangga jatuh, siapa ngambil boleh, itu urup namanya boleh. Tapi kalau enggak tertutup rapat apa semuanya tidak usah. Wallahu taala ala wa alam. Ya, ada lagi ya. Tidak ada masalah insyaallah. Boleh. Boleh. Mana dalilnya? Nabi SAW ada kurma jatuh 1 biji. Apa kata Nabi? Kalau aku tidak takut dia sedekah zakat, aku makan, dia katanya. Wallahu taala ala wa alam. Apa hukum baca Al-Quran pada waktu tertentu? Ya tergantung. Kalau dihususkan malam kematian, ini bid'ah jatuhnya. Wallahu taala ala wa alam. Baca Asmaul Husna secara banyak-banyak, enggak ada dalilnya dari Nabi SAW. Apakah ada sholat sunnah dan bagaimana hukumnya setelah sholat asar? Ada sholat sunnah, bahkan Nabi tidak pernah meninggalkannya sampai meninggal dunia. Boleh kita mengaji apabila kita ziarah ustadz. Ngaji di atas kuburan tidak ada.
Nabi melarang. Yang disuruh itu doakan, bukan mengaji. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Ada lagi pertanyaan? Tadi ada pertanyaan, saya sudah tobat dari riba, bagaimana masih udah utang? Ya harus segera dilunasi. Karena utang itu tidak bisa dimaafkan oleh Allah kecuali harus bayar. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Baik, bagaimana setelah kita bersetubuh kita makan? Boleh makan. Baca Quran makruh. Kecuali setelah mandi. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Silakan, ada lagi pertanyaan? Deng, apa fadilahnya? La yuhafidhu ala wudhu illa mu'min. Tidak ada yang menjaga wudhu kecuali orang beriman. Tanda iman. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Bagaimana hukumnya berjamaah di masjid yang melakukan bid'ah? Ya, tidak ada masalah, yang penting kita jangan ikut melakukan bid'ah. Kalau tidak ada masjid yang menegakkan sunnah. Kenapa? Para ulama mengatakan sallu alaihi bid'atuhu. Salatlah kalian bagi mereka bid'ah mereka. Yang kedua, saya jualan dapat untung 200. 100 saya sedekahkan, saya zakatkan. Apakah seperti itu? Tidak. Harus uang itu disimpan setahun. Kemudian mencapai nisab harga 85 gram emas, baru wajib zakat bagi 40 keluar zakatnya. Yang kedua, yang berikutnya, ketiga. Saya katanya, atau ada orang merokok, orang ke jamban, ke jeding, ke jamban, sambil ke WC dia merokok, bagaimana itu? Memang pasangannya kalau segi buruknya. Ya, tapi merokok itu tidak boleh, haram. Ya, jadi kan tidak ada orang makan donat di WC, nggak ada. Makanya apa, sama-sama buruk sudah itu. Wallahu ta'ala alam. Kemudian bagaimana menghadiahkan pala Fatihah? Ini tidak ada contoh dari Nabi SAW. Tidak ada juga dari Imam Syafi'i rahimahullah. Karena Imam Syafi'i mengatakan pahala bacaan Quran tidak sampai kepada orang yang meninggal dunia. Silahkan, ada pertanyaan? Apakah surah Al-Kahfi tidak termasuk surat istimewa? Istimewa pada malam Jumat. Kemudian, apa benar membaca surat Al-Balad sebelum atau sudah surat tubuhnya subuh fadilahnya akan mendapat pundi-pundi rezeki? Tidak benar. Apa hukum baca ayat Al-Quran pada waktu-waktu tertentu? Sudah kita sebutkan, seperti malam Jumat, tidak boleh menghususkan. Apa hukum gade-menggade? Boleh, asal jangan barang gade dimanfaatkan, karena memanfaatkan barang gade adalah riba. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Mohon penjelasannya kenapa nanggap bakat itu dikatakan riba? Kenapa nanggap bakat itu dikatakan riba? Karena uangnya kembali terus menghisap hasil sawah orang. Karena kita menggunakan hasil sawah itu. Iya, maka dia riba. Inilah dia lintah darat. Ya, benar-benar lintah darat yang memanfaatkan sawah orang, yang mana dapat uangnya balik, sawah orang diisap. Ini benar-benar lintah darat. Uangnya kembali, hasil sawah orang diisap. Ada juga yang kaya karena tidak ada urusan kaya dan tidak kaya itu. Ya, kadang-kadang yang kaya semakin rakus. Ya, wallahu taala ala wa alam. Baik, saya kira ya. Dulu waktu kita di sekolah, gurunya mengatakan membaca surat Yasin itu tergantung niatnya. Hadis palsu. Hadis palsu. Yasin lima quri'a lahu. Yasin itu tergantung niat orang membacanya. Itu hadis palsu itu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Anak yang sudah meninggal dunia apakah diakekahkan? Tidak perlu. Tidak perlu diakekahkan. Yang hidup baru diakekahkan. Kemudian hari Jumat apakah ada tahiyatul masjid? Ada. Tapi qabliyah Jumat tidak ada. Saya kira demikian. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Ingat surat-surat yang istimewa tersebut. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.